Bab 37, Bab 2157, Jurang terguncang. Segera, berita yang menggemparkan bumi meledak, menggema di jurang seperti dekrit ilahi. Itu tidak menyebar melalui bisikan. Itu tidak melewati rumor. Itu dinyatakan oleh tanah suci itu sendiri. Seluruh jurang bergetar. Tidak peduli siapa mereka, raja ilahi, penguasa, atau manusia, tidak ada yang terhindar dari keterkejutan. Bahkan mereka yang berdiri di puncak kekuasaan, mereka yang telah menyaksikan bencana alam yang tak terhitung jumlahnya dan pertempuran legendaris, tidak bisa tidak terpengaruh. Karena ini bukan berita biasa. Itu adalah penghinaan yang mutlak. Setiap makhluk di jurang tahu tentang pertemuan tanah suci, pertemuan para dewa terkuat di jurang, sebuah acara suci di mana kerajaan ilahi terkuat dan klan naga leluhur memamerkan kekuatan dan bakat mereka. Detail tentang apa yang terjadi di tanah suci selalu sulit dipahami, dirahasiakan dari masyarakat umum. Namun, satu hal diketahui. Setiap orang yang melangkah ke tanah suci adalah salah satu tokoh terpenting di Abis. Namun, di bawah hidung mereka, di bawah pengawasan makhluk terkuat di Abis, ini terjadi. Pengumuman itu bergema seperti guntur surgawi, menghancurkan harga diri semua orang yang percaya bahwa tanah suci tidak dapat disentuh. Putra dewa, Meng Jianyuan. Putri dewa, Shen Wei, diculik oleh Raja Kabut, tepat di jantung tanah suci, tepat di depan makhluk terkuat di Abis. Berita itu mengirimkan gelombang kejut ke seluruh penjuru kehidupan. Seluruh Abis berguncang hingga ke intinya. Segera, berita yang lebih mengejutkan menyebar dari tanah suci. Para dewa telah mengumumkan perburuan resmi untuk Raja Kabut. Hadiah yang dijanjikan melampaui apapun yang pernah ditawarkan sebelumnya, cukup untuk membuat bahkan para pembudidaya terlemah menjadi gila. Siapapun yang dapat menemukan jejak Raja Kabut akan diberi hadiah besar. Bahkan mereka yang hanya memberikan informasi akan diberikan hak untuk tinggal di kerajaan ilahi, hak istimewa yang diimpikan oleh banyak makhluk tetapi tidak pernah berani diharapkan. Tetapi itu baru permulaan. Jika seseorang memberikan informasi yang mengarah pada penemuan Raja Kabut yang sebenarnya, seluruh keluarga mereka akan diberikan tempat tinggal permanen di kerajaan ilahi, hadiah yang begitu besar sehingga bahkan sekte dan klan yang kuat pun terguncang. Saat dekrit itu menyebar, Abis turun menjadi kegilaan. Selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, kerajaan ilahi tidak dapat disentuh. Tanah mereka tidak dapat dijangkau oleh siapapun di luar klan paling kuat dan garis keturunan kuno. Sekarang, sepotong informasi belaka dapat memberikan apa yang telah diperjuangkan dan diperjuangkan oleh banyak generasi keluarga. Yang lemah melihat harapan, yang ambisius melihat peluang, dan yang serakah melihat jalan menuju surga. Kekacauan meletus. Namun tidak semua orang terburu-buru membabi buta. Di antara banyak kultivator yang bersiap berangkat mencari Raja Kabut, ada yang ragu-ragu. Mereka memahami kebenarannya. Raja Kabut telah melakukan hal yang mustahil. Ia telah menyusup ke tanah suci, wilayah paling suci dan aman di seluruh Abis, tepat di bawah pengawasan para dewa. Ia telah membawa Meng Jianyuan dan Shen Wei tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Jika bahkan dewa sejati tidak dapat menghentikannya, apa yang dapat diharapkan oleh manusia biasa? Namun, keserakahan mengalahkan akal sehat. Jutaan kultivator berhamburan ke Laut Kabut, masing-masing berharap untuk mengubah nasib mereka. Sebagian besar tidak pernah kembali. Beberapa dimangsa oleh binatang abisal, tubuh mereka terkoyak dalam sekejap. Yang lain menyerah pada debu abisal, tubuh dan jiwa mereka terkikis hingga tidak ada yang tersisa. Dan kemudian ada yang mengalami nasib terburuk dari semuanya. Mereka sendiri menjadi hantu abisal. Meskipun kematian yang tak terhitung jumlahnya, perburuan tidak berhenti.
wilayah terluar Laut Kabut segera menjadi zona perang. Penggarap kuat alam kepunahan ilahi mempertaruhkan klaim mereka, mendirikan perkemahan dan membentuk aliansi sementara, masing-masing berharap menjadi orang pertama yang menemukan jejak Raja Kabut. Itu telah menjadi medan perang. Jauh di dalam Laut Kabut tak berujung, tempat yang bahkan para penggarap alam terbatas ilahi akan ragu untuk melangkah, tiga sosok bergerak melalui jurang tak terbatas, menekan lebih dalam ke kedalaman terlarang. Seekor binatang buas, kehadirannya sendiri cukup untuk mengguncang dunia, membawa aura kewaspadaan diam yang kuat. Seorang pria, wajahnya tanpa cacat seperti batu giok halus, memancarkan keanggunan yang mulia namun lelah. Seorang wanita, kecantikannya yang halus begitu mempesona sehingga sekilas dapat mencuri jiwa, membawa aura tekad yang tenang. Tetapi tidak peduli seberapa mencolok penampilan mereka, ketampanan dan kecantikan mereka tidak dapat menutupi kebenaran. Mereka terluka parah. Aura mereka yang dulu agung telah melemah hingga tingkat yang mengerikan, energi mendalam mereka tidak stabil, tubuh mereka penuh dengan luka baik di dalam maupun di luar. Namun tetap saja, mereka terus maju. Tidak ragu-ragu, tidak mundur. Karena mereka tidak punya pilihan. Untuk saat ini, mereka tidak mampu untuk memperlihatkan diri mereka kepada dunia. Maka, melalui jurang abu-abu kuning yang tak berujung, di bawah berat kabut yang menyesakkan, mereka menghilang lebih dalam ke tempat yang tidak diketahui. Ketika Mosu menyerang Dewa Kilin, meskipun serangan itu tidak ditujukan langsung kepada mereka, kekuatan ilahinya yang besar masih menimbulkan luka serius pada mereka bertiga, terutama Xia Qingyue. Meskipun Yun Ce segera mengaktifkan batu teleportasi di tangannya saat dunia percaya bahwa dia telah diculik, sudah hampir terlambat. Terlalu dekat. Untuk pertama kalinya, dia benar-benar merasakan kengerian menghadapi para dewa. Kecepatan mereka, waktu reaksi mereka, penindasan mutlak mereka atas semua hal. Untuk sesaat, seluruh rencananya berada di ambang kehancuran. Jika dia lebih lambat sepersekian detik, semuanya akan berantakan. Dewa Kilin, meskipun ketahanannya yang mengerikan, berada di ambang kehancuran total. Jika itu adalah entitas lain, bahkan yang memiliki kekuatan serupa, ia akan berhenti ada di bawah kekuatan ilahi Mosu yang luar biasa. Namun, Dewa Kilin berbeda. Seluruh tubuhnya terdiri dari debu abisal. Dan di sini, di dalam Laut Kabut tak berujung, tempat debu abisal berada pada titik terpadatnya, ia mampu mereformasi dirinya sendiri. Meski begitu, luka-lukanya parah. Jika mereka berada di tempat lain, bahkan Dewa Kilin mungkin tidak akan selamat. Namun, dari ketiganya, ia adalah yang pertama pulih sepenuhnya, berkat kehadiran debu abisal yang sangat padat di tanah terkutuk ini. Jika identitas Xia Qingyue tidak pernah terungkap, Yun Ce tidak akan pernah dipaksa melakukan rencana putus asa ini. Itu berisiko. Terlalu berisiko. Namun sekarang, saat ia menatap wanita di depannya, diam, menarik diri, luka-lukanya membebani dirinya. Ia telah bersumpah jauh di dalam hatinya. Ia tidak akan pernah membiarkannya terluka lagi. Tidak peduli apapun. Sosok mereka perlahan menghilang, tenggelam semakin dalam ke jurang abu-abu Laut Kabut tak berujung. Debu abisal di sini begitu tebal sehingga bahkan seorang kultivator di alam terbatas ilahi tingkat menengah akan takut melangkah ke dalamnya. Di sini, penekanan energi yang mendalam begitu ekstrim sehingga bahkan kultivator terkuat akan berjuang untuk melepaskan 10% dari kekuatan sejati mereka. Di sini, binatang alam terbatas ilahi berkeliaran dengan bebas, mendominasi jurang seperti predator mimpi buruk. Namun, tidak ada yang berani mendekat. Karena Dewa Kilin bersama mereka. Salah satu makhluk terkuat di Laut Kabut tak berujung. Dan di hadapannya,
apapun yang berani mendekat akan tercabik-cabik menjadi ketiadaan. Raung. Raungan yang mengerikan dan mengguncang tulang bergemuruh melalui kedalaman laut kabut tak berujung, mengirimkan gelombang kejut yang beriak melalui jurang debu abu-abu kuning. Seekor binatang abisal yang mengerikan, tubuhnya begitu besar hingga seolah-olah menutupi langit, turun ke atas ketiganya seperti malapetaka. Itu adalah makhluk yang telah mencapai tingkat kedua alam terbatas ilahi, entitas yang begitu kuat sehingga bahkan elit terkuat abis akan ragu sebelum menghadapinya. Wujudnya merobek ruang itu sendiri, tubuhnya yang besar membelah debu abisal yang berputar-putar seperti predator yang menerjang untuk membunuh. Ia telah merasakan sesuatu. Kehidupan. Sebuah anomali di tanah kehancuran. Baginya, kehidupan tidak memiliki tempat di sini. Baginya, semua makhluk hidup harus diubah menjadi ketiadaan. Dan begitulah, ia datang. Didorong oleh sifat keberadaannya untuk menghancurkan. Namun, bahkan sebelum ia dapat melepaskan kekuatan penghancurnya, pikirannya telah dilucuti. Amarahnya yang menderu memudar menjadi keheningan yang menakutkan. Wujud raksasanya bergetar. Dan kemudian, ia berlutut. Monster penghancur yang hebat, eksistensi yang seharusnya menjadi mimpi buruk yang tak terhentikan, sekarang terkapar tak berdaya di hadapan ketiganya, tak bergerak, menunggu kemauan tuannya. Ini pernah terjadi sebelumnya. Berkali-kali. Berulang kali, binatang abisal dengan kekuatan mengerikan datang untuk melahap mereka, hanya untuk menghancurkan kemauan mereka bahkan sebelum mereka sempat bergerak. Karena sekarang, Yunce berbeda. Sejak melangkah ke laut kabut, kultivasinya telah meningkat dengan kecepatan yang tidak wajar. Sekarang ia telah mencapai Divine Master level 7, puncak level 7. Dan dengan itu, kemampuannya untuk mengendalikan debu abisal telah naik ke level yang sama sekali baru. Sekarang, ia dapat mendominasi pikiran binatang abisal hingga tahap awal alam terbatas ilahi. Dan bagi mereka yang melampaui kendalinya, mereka bahkan tidak pernah mendekat. Karena Dewa Kilin, binatang buas apapun yang mendekati ambang pintunya langsung dimusnahkan, dilenyapkan, hingga tak bersisa bahkan sebelum sempat menyerang. Xia Qingyue berdiri dalam diam, menyaksikan pemandangan itu kembali terulang. Tidak peduli berapa kali dia telah melihatnya. Tidak peduli seberapa banyak dia sudah menduganya. Itu tetap mengguncangnya. Kemampuanmu untuk mengendalikan debu abisal benar-benar melampaui batas ilahi. Suaranya nyaris berbisik, tetapi mengandung beban sesuatu yang tak terlukiskan. Tidak ada kesombongan, tidak ada skeptisisme, tidak ada kesombongan. Hanya rasa kagum. Bahkan bagi seseorang yang tenang dan cerdas seperti dia, mustahil untuk sepenuhnya memahami cakupan dari apa yang disaksikannya. Kekuatan yang seharusnya tidak ada. Kekuatan yang bahkan Abyssal Monarch tidak dapat kendalikan. Namun, Yunce menggunakannya seolah-olah itu adalah hak kesulungannya. Meskipun dia juga dapat mengendalikan Abyssal Dust, kemampuannya terbatas, hampir tidak sebanding dengan ujung jari, paling banter cukup untuk memanipulasi debu di dalam ruang seukuran ruangan kecil. Namun Yunce, dia dapat mengendalikan seluruh lanskap. Dia dapat membengkokkan dunia Abyssal Dust sesuai keinginannya. Setengah tahun telah berlalu sejak mereka diculik dari Tanah Suci. Pada saat itu, kultivasi Yunce telah meroket. Belum lama ini, dia telah menembus level ke-7 Divine Master, dan sekarang, dia sudah hampir melangkah ke level ke-8. Kemajuannya sungguh luar biasa. Di tempat ini, laut kabut tak berujung, pertumbuhannya tak terbatas. Karena ia dapat melakukan apa yang tidak dapat dilakukan orang lain. Ia dapat mengubah debu abisal menjadi energi murni yang mendalam, menyerapnya secara langsung untuk memajukan kultivasinya.
bagi yang lain, tempat ini adalah kuburan korosi dan kematian. Baginya, tempat ini adalah surga dengan kekuatan tak terbatas. Saat binatang abisal lainnya berlutut di hadapannya, ditundukkan oleh kendalinya yang luar biasa, Yunche dengan santai mengulurkan tangannya. Tanpa perlawanan, binatang itu membuka intinya, memperlihatkan batu abisal yang tertanam jauh di dalamnya. Yang ini juga memiliki giok wahyu ilahi. Ini. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Yunche menarik batu giok itu, memeriksanya sebentar sebelum menyerahkannya kepada Xia Qingyue. Ia menerimanya dengan anggun. "Terima kasih." Suaranya tenang, namun di baliknya tersimpan emosi yang tidak dapat ia tekan lagi. Satu ucapan terima kasih saja tidak cukup untuk menyampaikan kedalaman pikirannya. Karena dalam 6 bulan terakhir ini, dia telah melihat hal-hal yang menentang semua logika. Dia telah menyaksikan terlalu banyak kemustahilan. Dia telah menyaksikan Yunche menjungkir balikan semua yang diyakini dunia abisal sebagai sesuatu yang mutlak. Lagi. Dan lagi. Dan lagi. Pria di hadapannya tidak hanya menunjukkan ingatannya, membuktikan bahwa kliennya benar, tetapi dia juga telah mengungkapkan semua kekuatan tersembunyinya kepadanya. Mengendalikan debu abisal hanyalah salah satunya. Menyerap debu abisal sebagai energi yang mendalam untuk memajukan kultivasinya adalah hal lainnya. Dan kemudian ada kemampuannya untuk melihat melalui tubuh binatang abisal, langsung membedakan mana yang berisi batu ilahi di dalamnya. Setiap kali Yunche mengungkapkan lebih banyak tentang dirinya kepadanya. Setiap kali dia berbagi kenangan mereka bersama. Sesuatu dalam dirinya tergerak. Pecahan-pecahan masa lalunya yang tertidur, kenangan yang telah lama terkubur, perlahan muncul ke permukaan. Adegan-adegan saat mereka bersama berkelebat dalam benaknya, jelas namun jauh, seperti pantulan pada air yang beriak. Nama yang dulu ragu untuk dipercayainya. Akhirnya ia menerimanya. Ia adalah Xia Qingyue. Ia adalah istrinya. Namun, meski lebih banyak kenangan kembali, kenangan lainnya tetap diselimuti kabut, masih terlalu samar untuk dipahami. Dan di suatu tempat jauh di dalam, ia bisa merasakannya. Yunche menyembunyikan sesuatu. Ia hanya menunjukkan padanya saat-saat bahagia, saat-saat mereka berbagi kehangatan, cinta, dan kelembutan. Tapi bagaimana dengan yang lainnya? Bagaimana dengan rasa sakitnya? Bagaimana dengan kesedihannya? Bagaimana dengan kebenaran yang ia tolak untuk ditunjukkan padanya? Namun tetap saja, dengan hati kaca berkilau, ia bisa melihat ke dalam dirinya dengan cara yang tidak bisa dilakukan orang lain. Dan ia mempercayainya. Apapun yang ia sembunyikan, apapun yang ia pilih untuk tidak diungkapkan, ia mempercayainya. Apa yang harus disyukuri antara suami dan istri? Yunche menggerutu, nadanya kasar dan kesal, tetapi kehangatan dalam suaranya mengkhianati perasaannya yang sebenarnya. "Aku akan berjaga. Kau bisa menerobos menggunakan batu-batu ini." Seolah memberinya satu batu giok wahyu ilahi belum cukup, Yunche tiba-tiba mengeluarkan lebih banyak batu. Masing-masing berkilauan dalam warna yang berbeda, tetapi masing-masing dari mereka memancarkan kekuatan yang tidak kalah dari batu giok wahyu ilahi itu sendiri. Tatapan Xia Qingyue berkedip saat dia melihat batu-batu berharga itu. Sebelum dia bahkan bisa memproses nilai sebenarnya dari apa yang dia tawarkan. Dia menggelengkan kepalanya. "Simpan untuk dirimu sendiri. Kau akan membutuhkannya." Suaranya tenang tetapi tegas, penolakan pelan yang tidak memberi ruang untuk argumen. Dia sudah lama memahami posisinya. Di sini, di Abis, mereka adalah orang luar. Tidak peduli seberapa tersembunyi mereka, tidak peduli seberapa dalam mereka masuk ke laut kabut, saat mereka ditemukan, saat identitas asli Yunche terungkap,
mereka akan menjadi musuh seluruh abis. Dan Yunche, suaminya, pria yang mengaku sebagai kaisar tanah suci abadi, alam dewa seperti yang dia sebut. Untuk seseorang seperti dia, seseorang yang memikul beban seluruh dunia di pundaknya, dia jauh lebih membutuhkan sumber daya ini daripada dia. Dia tidak bisa mengambil sesuatu yang bisa sangat penting bagi kelangsungan hidupnya. Melihat penolakannya, Yunche terdiam sejenak. Kemudian, tanpa kata lain, dia diam-diam menyingkirkannya. Ekspresinya tidak berubah, tetapi di kedalaman matanya ada sedikit pemahaman. Dan mungkin sedikit ketidakberdayaan. Bagaimana kabar Long 11? Suara Xia Qingyue memecah keheningan, menarik perhatian Yunche. Itu adalah pertanyaan sederhana, tetapi mengandung banyak makna. 3 bulan telah berlalu sejak Long 11 terbangun. Setelah melarikan diri dari Tanah Suci, Yunche telah mengungkapkan kepadanya bahwa dia juga telah membawa putrinya ketika merencanakan penculikannya sendiri. Tetapi sejak saat itu, ada sesuatu antara ayah dan anak yang tetap berjarak. Long 11 tidak ingin berhubungan dengan Yunche. Itu bukan permusuhan terbuka, melainkan penolakan yang tak terucapkan. Dan jarak di antara mereka hanya bertambah. Setelah mengetahui bahwa Yunche memiliki harta karun yang mampu menampung dunia yang mandiri, Long 11 memilih untuk tinggal di sana, mengisolasi dirinya darinya sebanyak mungkin. Bahkan saat Yunche memasuki ruang itu, interaksinya dengan dia tetap dingin dan jauh. 11R telah pulih dari semua lukanya. Kata-katanya tenang, tetapi ada beban di dalamnya. Dia ragu sejenak sebelum melanjutkan. Tetapi karena dia kehilangan sebagian besar esensi darahnya, kecepatan kultivasinya akan sangat terpengaruh. Hatinya terasa berat saat berbicara. Bahkan jika dia membencinya, dia tetaplah ayahnya. Bahkan jika dia tidak ingin berhubungan dengannya, dia tetap ingin menjadi ayah baginya. Tetapi apa yang bisa dia lakukan ketika dia bahkan menolak untuk mengakuinya? Xia Qingyue memperhatikannya dengan tenang. Dia bisa melihat perubahan halus dalam suasana hatinya, cara ekspresinya sedikit menggelap, cara tatapannya membawa jejak ketidakberdayaan yang tidak dikenalnya. Dia belum pernah melihat Yunche seperti ini sebelumnya. Dia akan terbuka padamu suatu hari nanti. Suaranya lebih lembut, lebih ramah, membawa kehangatan yang bahkan dia tidak mengerti. Mungkin itu karena kenangan yang ditunjukkan Yunche padanya. Mungkin itu karena hubungan suami istri mereka yang seharusnya. Atau mungkin itu adalah sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang belum bisa dia pahami. Xia Qingyue telah berubah dalam 6 tahun terakhir ini bulan. Ia menjadi lebih hangat terhadap Yunche. Hatinya terasa kurang waspada, kata-katanya mengalir lebih alami. Namun, ada kontradiksi di dalam dirinya. Sesuatu yang tidak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Karena di suatu tempat jauh di dalam jiwanya, ada sesuatu yang mengatakan padanya bahwa ia tidak seharusnya seperti ini. Ia seharusnya bersikap dingin. Ia seharusnya bersikap jauh. Tapi mengapa? Jika hatinya mengaku mencintainya, bukankah ia seharusnya bersikap hangat? Bukankah ia seharusnya bersikap terbuka? Mengapa rasanya ada sesuatu yang hilang? Seperti sebagian dirinya hilang dalam kabut ingatannya. Di dalam dunia luas yang tak tersentuh oleh kerusakan, di mana pepohonan rimbun bergoyang tertiup angin sepoi-sepoi dan bunga-bunga berwarna cerah bermekaran di bawah langit yang bebas dari debu abisal, sesosok tubuh melangkah maju dalam keheningan. Tempat ini, dunia di dalam bahtera mendalam, tidak seperti tempat lain di abis. Di sini, langit cerah, udara tenang, dan daratan damai. Tidak ada debu abisal yang menyesakan. Tidak ada pembusukan yang tak berujung.
Tidak ada pengingat akan dunia luar. Selama 3 bulan terakhir, dia tinggal di sini, terpisah dari segala sesuatu di luar batas ini. Itu adalah dunia yang tenang, seperti tanah suci. Namun, baginya, itu tidak lebih dari sekadar penjara. Tiba-tiba, dia berhenti. Pergeseran di udara. Kehadiran yang familiar. Tatapannya perlahan terangkat, matanya dingin dan tak terbaca saat dia menoleh ke langit yang jauh. Bahkan tanpa melihat, bahkan tanpa merasakan secara langsung, dia tahu. Ayahnya ada di sini. Untuk sesaat, sekilas sesuatu melintas di matanya. Tetapi secepat itu hilang. Tanpa sepatah kata pun, dia berbalik. Dan kemudian, dia diam-diam berjalan ke arah yang berlawanan.